Selamat datang kembali di Kastu Channel. Kita kembali pada IHSG dan referensi saham mingguan edisi 15 November 2021. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan dulu Anda sudah like video ini dan juga pastikan Anda sudah subscribe channel ini. Klik tombol subscribe-nya di bawah dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya karena saya membutuhkan dukungan dari para penonton agar channel ini bisa terus berkembang dan terus memberikan informasi seputar dunia saham. Oke, bagi kalian yang ingin request saham, bisa tulis di kolom komentar kode saham atau kode perusahaan, atau bisa tulis nama perusahaannya, akan saya bahas di video referensi saham mingguan berikutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita terhadap IHSG dan referensi saham untuk seminggu ke depan. Setiap analisa yang saya berikan merupakan hasil dari analisa saya sendiri terhadap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Saya tidak dibayar oleh siapapun dengan apapun yang terlihat pada video ini. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Oke, kita sudah berada di IHSG atau di chartnya IHSG. Ya, kita tahu di mana bahwa kemarin di hari Jumat itu close di minus 0,6%. Setelah sebelumnya di hari Kamis itu berhasil menembus dari all time high IHSG. Dan akhirnya ternyata menciptakan false break. Ya, dia awalnya dia melakukan gap up yang cukup tinggi hingga ke level 6.700, tapi dia tidak kuat, jadi dia tidak jadi all time high. Dia membuat false break di dua candle terakhir ini. Dia membuat false break dan menuju ke level Fibonacci 0786 di level ini. Nah, diharapkan agar dia itu mungkin untuk melakukan koreksi sedikit lagi hingga ke level setidaknya 6641, yaitu yang tadi barusan saya berikan garis support, dan baru dia akan membuat kembali yaitu all time high setelah dia melakukan koreksi. Tapi sekiranya dia melakukan koreksi, mungkin dia bisa melakukan lebih dalam. Kita gunakan Fibonacci lagi dari bagian swing low ini sampai swing high yang baru kemarin dibuat. Nah, di sini kita akan kita akan cari nih untuk level koreksi. Nah, kemungkinan untuk koreksi dia masih sama, yaitu sampai ke level 6575 ya. Di level yang ini, garis warna pink yang di bagian kedua ini, kemungkinan dia bisa koreksi hingga level tersebut. Tapi kalau misalnya koreksi itu, sebetulnya ada dua support untuk IHSG, yaitu di level sini dan level satu lagi di 618. Nah, untuk IHSG sendiri kemungkinan di hari Senin itu memiliki kemungkinan adalah dia melakukan koreksi lebih dalam lagi hingga 0,3%, 0,4% ke level 6627, 628, atau dia melakukan secara progres pelan-pelan dia turun hingga 1%, baru kemudian dilanjutkan dengan bullish pattern hingga menembus all time high kembali. Ini adalah analisa saya terhadap IHSG. Jadi seperti yang tadi saya bilang, dia kemungkinan akan melakukan koreksi 0,3 sampai 0,4% ke level 6628 atau di Fibonacci 382, atau dia melakukan secara progres bukan secara langsung dibanting hingga 1,1. Dia akan melakukan mungkin selama seminggu koreksi 1,1%, baru kemudian dia akan melanjutkan bullishnya dan menembus dari all time high dan membuat all time high baru. Dan seperti yang sudah saya berikan sebelum-sebelumnya bahwa IHSG memiliki potensi untuk bergerak sampai akhir tahun ini adalah di level 6.800 atau 6.900, setidaknya daerah situ. Baru kalau misalnya memang lebih baik, lebih kuat gitu pembelian ya, mungkin dia bisa ke harga 7.000. Ya, itu saya sudah pernah bahas di beberapa video sebelumnya mengenai IHSG ini bisa bergerak hingga 6.900 atau hingga 7.000. Oke.
kita akan masuk dalam pembahasan kita terhadap saham-saham untuk referensi seminggu ke depan. Saya akan masuk dalam saham yang pertama adalah saham BBRI atau saham Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Oke, kita semua tahu bahwa kalau semua memperhatikan pergerakan dari BBRI, BBRI ini memiliki pattern untuk short patternnya aja dari tanggal 18 sampai dengan hari Jumat kemarin memiliki pattern yang bearish untuk koreksi, dan tapi untuk secara keseluruhan dia masih berbentuk bullish karena posisinya masih berada di atas dari garis EMA 100 dan EMA 150. Nah, kita perhatikan di sini bahwa BBRI ini memiliki candle ini yang cukup aneh. Karena kalau kita perhatikan di beberapa hari terakhir di minggu ini bentuknya itu adalah merah, lalu gap up, merah lagi, gap up, merah lagi, gap up hijau, lalu eh, lalu dia melakukan gap up merah lagi, gap up merah, dan seterusnya. Dia melakukan gap up lalu merah, gap up lalu merah. Nah, bentuk seperti ini itu jarang ada ya. Cuman kalau kita perhatikan di sini juga cukup sering ada yang model-modelnya gap up merah, gap up merah. Nah, lalu di hari Minggu ini dia ini sebetulnya BBRI mau bergerak kemana sih? Nah, kita akan gunakan Fibonacci saja seperti biasa. Nah, kita perhatikan di sini ya bahwa BBRI sebetulnya memiliki potensi untuk bergerak koreksi ke level ini 4090. Sebetulnya daerah situ 4090 BBRI bisa ke situ, tapi kalau kita lihat di sini pada kenyataannya di level 4230 dia sebetulnya punya support, tapi ditembus beberapa kali oleh candle BBRI hingga ke level 4210. Nah, jadi ini merupakan minor support yang cukup kuat buat BBRI di level 4210 4220. Jadi kalau kalian mau masuk, mau entry dalam BBRI, kalian bisa dipertimbangkan untuk entry di level 4210 4210, lalu bisa kalian pasang untuk titik TP itu di level 4540 4540, dan bisa kalian pasang cut loss itu di level ini ya. Di sini kalian bisa pasang cut loss untuk BBRI. Nah, tapi ini sebetulnya masih cukup berisiko karena secara Fibonacci 4210 ini bukanlah support menurut Fibonacci. Ini hanya kita lihat dari kebiasaan harga yang bergerak di daerah situ. Tapi secara Fibonacci dia itu hingga di level 4090. Jadi kalau kalian masih ragu-ragu untuk entry di level 4210, kalian bisa tunggu lagi mungkin untuk si BBRI ini bergerak lebih koreksi lebih dalam lagi hingga ke level 4090, lalu baru bisa kalian entry. Kalian bisa pasang cut loss itu di level ini, dan bisa kalian pasang TP itu di titik yang sama, yaitu di sekitar 4540. Nah, untuk yang beli di entry di harga 4210, risk reward ratio adalah sebesar 3,67, dengan stop loss adalah sebesar 2,14%, di level 4100 4120 itu untuk pasang cut loss, dan pasang TP-nya itu di level 4540 dengan keuntungannya adalah 7,84%. Nah, untuk kalian yang masih ragu untuk entry di level 4210, kalian bisa entry menunggu lagi di level support yang lebih kuat, yaitu level 4090. Jadi level 4090 bisa kalian entry nanti di situ dengan perbandingan ratio adalah sebesar 3,75, dan stop loss di level minus 2,93% di level 3970, dan bisa kalian pasang target profit adalah di 4540 sebesar 11%. Oke, ini adalah analisa saya terhadap Bank Rakyat Indonesia atau BBRI.
Berikutnya saya akan membahas saham ini. Saya akan membahas saham BBYB atau Bank Neo. Nah, Bank Neo ini cukup menarik ya. Kalau kita perhatikan, kita tarik garis. Oke, saya akan hilangkan dulu ya semua. Oke. Nah, kita tahu ya bahwa kemarin BBYB ini close di level 1535, bentuknya masih bullish pattern karena berada di atas, harga itu masih berada di atas dari EMA 100 dan EMA 150. Saya ulang bahwa warna merah adalah garis EMA 100 dan warna hijau adalah garis EMA 150. Nah, kita gunakan Fibonacci aja. Kita gunakan Fibonacci dari sini ke atas. Nah, ini kita mencari support ya. Untuk supportnya sendiri, BBYB ini memiliki angka yang ya cukup menarik. Kalau misalnya kita lihat di sini, kita bisa ambil entry yaitu di level segini 1425. Kalau di hari Senin dia melakukan koreksi, kalian bisa membuat apa ya, bisa masuk ya, bisa entry di level 1430 untuk BBYB, dan kalian itu bisa menentukan TP-nya itu dengan cara seperti ini, tarik dari atas ke bawah. Nah, oke, level 382 itu di level 1425, artinya ini kan sampai double nih garis ini nih, saya akan tunjukkan ya. Ini levelnya sama dengan atas swing high, dan yang level bawah ini sama dengan swing low-nya. Nah, yang bagian 382 sebelah sini dan 382 sebelah sini, ini posisinya sama, berdempetan, berhimpit, angkanya sama di 1425. Nah, eh, kita perhatikan di sini, berarti ini adalah support kuat dari BBYB. Jadi kalau kalian mau entry pada BBYB, kalian bisa entry dengan cukup kuat, yaitu di level 1420 1425. Itu adalah entry point kalian, dan kalian bisa pasang TP itu di level ini 1630, dan kalian bisa bisa memasang cut loss itu di level ini. Oke, ya, sebelah sini ya. Ada beberapa minor support, kalau dia tembus maka kalian harus cut loss. Nah, dengan perbandingan risk reward ratio adalah sebesar 2,47%, dengan perbandingan kerugian adalah minus 5,99, dan keuntungan adalah sebesar 14,79%. Kalian bisa pasang entry point di 1430, TP-nya di 1630, dan kalian bisa memasang cut loss di level 1335. Nah, ya ini cukup menarik ya bagi BBYB karena bentuknya masih sideways. Ya, bentuknya itu kita perhatikan di sini, bentuknya masih sideways, belum ada kelanjutan ini dia mau bergeraknya. Ya, secara pattern memang kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya memang bentuknya adalah bullish. Tapi kalau kita lihat secara dekat saja, dia masih bergeraknya secara sideways, dan ini bisa kita manfaatkan untuk mengambil beberapa kali keuntungan dari pantulan-pantulan dia di bagian support dan bagian resistance. Karena kalau kita perhatikan saja tanpa menggunakan Fibonacci pun, kita bisa tahu bahwa level 1420 merupakan area support yang cukup kuat dan merupakan area yang bisa kita masuk untuk BBYB. Dan untuk TP-nya seperti yang tadi saya bilang, secara Fibonacci 618 adalah di 1630. Oke, sekian dulu dari saya mengenai BBYB. Nah, berikutnya saya akan membahas bank juga, yaitu Bank KB Bukopin Tbk, yang kita tahu bahwa selama seminggu ini dia 3 kali ARB berturut-turut, yaitu di tanggal 9 November, tanggal 10 dan 11 November mengalami ARB. Lalu pada hari Jumat kemarin, akhirnya BBKP ini bandarnya ngelepas secara ARB, akhirnya dia positif 4,47%. Nah, kita perhatikan di sini apakah BBKP ini menarik untuk kita beli setelah dia mengalami ARB sebanyak 3 kali, dan akhirnya di hari Jumat dia di close dengan positif 4,4%.
Nah, jawabannya kita bisa lihat di sini. Ya, saya melihat di sini ada swing low, minor resistance, minor support yang cukup kuat di level Rp266, dan juga di daerah sini ada support 294. Di sini juga ada level support yang cukup kuat, yang minor juga di level 322. Sejauh ini saya belum menggunakan Fibonacci ya, baru menggunakan support dan resistance biasa. Nah, kita lihat di sini bahwa BBKP ini, kita tahu ya bahwa BBKP ini memiliki akan terjadi right issue di level 200 kalau tidak salah. Mohon koreksinya kalau salah. Nah, jadi kalau kalian mau beli BBKP, sebaiknya kalian tunggu dulu sampai terjadi right issue di level 200, karena kalau ada right issue biasanya harga itu bergerak hingga level right issue. Ya, dia bisa bergerak ke level right issue, yaitu adalah di level Rp200 level ini. Ya, cukup jauh harganya, yaitu sebesar, kita coba tarik harga di sini. Ya, sebesar 46% kurang lebih untuk ke harga right issue, yaitu sebesar 46,49%, yaitu di harga Rp200. Nah, eh, tapi secara technical analisis, apakah harga itu bisa bergerak naik setelah ARB 3 kali atau sebelum terjadi right issue? Ya, kita akan analisa di sini. Oke, saya akan delete dulu. Kita akan gunakan Fibonacci. Saya tarik aja Fibonacci dari swing low yang ini. Paling bawah sini, saya tarik ke swing high yang di atas. Oke, lalu saya tarik ke sebelah kanan. Oke. Nah, untuk BBKP sendiri memiliki support di 348, yang dimana sempat di break oleh candle terakhir hingga ke level 334, tapi akhirnya kembali close di atas 348. Nah, jadi untuk kalian yang mau ngambil resiko sedikit untuk masuk lebih cepat pada BBKP atau ngincer untuk right issue, bisa kalian entry di level 348. Lalu bisa kalian pasang stop loss di level ini, level 324 ya, mengikuti dari sebelah sini ya, ada swing low koreksi sebelumnya, dan bisa kalian pasang TP di level 414 dengan perbandingan risk reward ratio adalah sebesar 2,75, dan stop loss adalah sebesar 6,9, dan targetnya adalah sebesar 18,97%, yaitu untuk entry point adalah level 348, dan untuk target profit adalah sebesar 414 dan bisa kalian stop loss di level Rp324. Tapi kalau kalian masih mau nunggu sampai red issue, kita tunggu saja harga ini akan bergerak ke level mana. Tapi kalau untuk saya pribadi, apakah saya akan membeli BBKP untuk karena menarik sudah 3 kali ARB, maka dibeli? Jawabannya, saya akan menunggu dulu sampai BBKP ini kondusif dulu pergerakannya, karena sudah 3 kali ARB ini kita tunggu posisi sideways-nya dia di mana sampai dia kembali ke posisi yang seharusnya. Jadi maksudnya dia itu bergerak cukup kondusif dulu baru saya akan entry. Tapi kalau posisinya seperti ini setelah 3 kali ARB, kemungkinan saya bisa masuk di level 348. Tapi karena kita tahu ada right issue di level 200, maka kalau ditanya pribadi, saya akan menunggu sampai right issue itu terjadi. Right issue itu selesai, maka saya baru mungkin akan entry. Tapi kalau saran dari saya, kalau kalian tetap maksa ingin entry pada BBKP, kemungkinan kalian bisa masuk di level 348, dan bisa kalian TP di level 414, 416, dan bisa kalian cut loss di level 324. Oke, sekian dulu dari saya mengenai 3 saham, yaitu BBRI, BBKP, dan BBYB. Bagi kalian yang menyukai konten saya kali ini, jangan lupa untuk klik like-nya, karena satu like sangat berharga bagi perkembangan channel ini.
Dan jangan lupa juga untuk berikan subscribe-nya karena satu subscribe sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.